Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu CGP hebat. Kali ini saya akan memenuhi tugas modul 2.3 tentang aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Aksi nyata ini memiliki tujuan CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Oke, kali ini dalam aksi nyata saya akan melakukan rangkaian supervisi klinis dengan percakapan dan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Rangkaian supervisi klinis ini terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi atau dikatakan istilah pra-observasi, dan pasca observasi berupa praktik percakapan coaching yang memberdayakan. Baik, kali ini kita lihat aksi nyata yang saya lakukan. Oke, selamat pagi Bu. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini Bu, kemarin kan ada agenda untuk supervisi akademik. Itu rencana mengajar di kelas mana nih? 12 IPA 3. Jam berapa Bu? Jam 11.25. Nah, ini tuh proses ngajar itu nggak langsung kayak gitu ya, kalau ada kita persiapan perencanaan baik secara administrasi, segala media dan sebagainya. Proses itu kan saya sebagai supervisor nih untuk membantu itu mengamati gitu ya, bukan menilai itu, kita mengamati demi perbaikan. Jadi supervisi itu tolong dianggap bukan penilaian, tetapi proses evaluasi untuk direfleksikan, yang baiknya diperhatikan, yang buruknya kita perbaiki. Demi mobil untuk kepemimpinan pembelajaran yang optimal sesuai dengan KHB itu sendiri. Oke. Nih kira-kira nih Bu, ini akhirnya hari ini. Boleh saya ngobrol-ngobrol sedikit Bu ya. Ini tujuan pembelajaran dari yang Bu akan lakukan nanti siang jam 10 ini apa Bu? Materi itu nanti tentang pengembangan kerja. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran seperti peserta didik itu diharapkan mampu mengeksplorasi kerja dalam bahasa Inggris tentunya, karena saya kan adanya bahasa Inggris wajib sesuai dengan struktur dan kemampuan kerja yang diberikan dengan berguna. Kebetulan di pertemuan sebelumnya di kelas 15 struktur dari suatu lamaran kerja, jadi hari ini anak-anak yang praktik. Ada pengertian yang luar biasa betul. Luar biasa sebenarnya. Karena ini kan tetap masih perencanaan, tentunya di dalam sebuah perencanaan tentu ada yang perlu dikembangkan ya. Kira-kira di area mana Ibu pengen mengembangkan nanti ketika proses pembelajaran hari ini? Pertama, saya tentu dengan pembelajaran hari ini peserta itu pengennya bisa pertama yang sebelum nulis mereka harus tahu dulu fungsi dari surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris itu. Apalagi mereka sesuatu 12 kan. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu kan kita harus tahu dulu tujuannya itu buat apa sih? Nah, dan setelah kita paham tujuannya apa, nah selanjutnya yang pengen dikembangkan adalah kemampuan mereka untuk menerapkan struktur dari suatu lamaran kerja yang kemarin dibahas itu. Karena kan untuk ngecek siswa mampu menerapkan atau enggak itu ya dengan praktek menulis itu. Iya, meskipun nanti pada saat pelaksanaannya pasti akan sedikit ribet, bolak-balik. Ya, anak kan kadang-kadang suka kurang percaya diri atau kayak butuh konfirmasi gini ya Bu. Ya,
inilah gunanya Bu, guna kita berkonsultasi, supervisi. Jadi bukan hanya penilaian sebenarnya supervisi itu. Jadi hanya sebagai apa ya, evaluasi saja gitu. Lalu nanti direfleksikan perbaikan proses yang kurang dilakukan. Nah sekarang karena tadi itu memiliki area pengembangan, tentunya dari area pengembangan tersebut, apa ini? Tentunya kita harus membuat katakanlah planning atau strategi lah rencana ke depan untuk mencapai daripada area pengembangan tersebut. Apa kira-kira? Pertamanya kan nanti anak tuh dikasih iklan lowongan kerja dulu. Iya. Nanti kita mau diskusi dulu, diskusi dulu sama anak. Kayak kan mereka harus memastikan tahu posisi yang dilamar apa, perusahaannya, alamatnya, gitu. Kemudian kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi pertamanya nggak mungkin bapak tulis lalu juga tanpa kita diskusi dulu gitu. Jadi kita akan bahas apa namanya iklan lowongan kerjanya dulu supaya menyamakan persepsi. Nah di situ nanti mereka kan karena udah punya contohnya dan udah pernah diskusi juga minggu lalu tentang strukturnya, nah kan mulai pakai apa discovery learning, mereka akan kayak mencocokkan nih, oh dari informasi iklan ini ke bentuk surat lamaran kerja yang seharusnya itu nanti dimasukinnya ke poin berarti apa namanya prosesnya nanti menggunakan model discovery learning. Oke. Berarti kan discovery ini kira-kira nih aktivitas pengembangannya seperti apa nih? Kan kalau tadi area pengembangannya sekarang aktivitasnya dari deskripsi maunya seperti apa gitu ya? Jadi dikemasnya dan dipersiapkan gitu. Ya rencananya nanti ada 5 tahapan aktivitas. Pertama itu kita mau diskusi dulu, diskusi entah itu mereview struktur yang kemarin bahas sedikit, sama bahas dulu iklan lowongan kerjanya. Itu nanti supaya kan nanti kalau misalnya diskusi dulu kan nanti jadi brainstorming dulu pancing. Nah mereka-nya. Nah kalau misalnya nanti responsnya bagus, nanti mereka udah mulai nyambung dong dengan nanti berbagai sumber yang nanti dibawa gitu. Kemudian tahap yang keduanya nanti setelah diskusi mulai mereka konsepnya udah mulai sama gitu semuanya, nanti mereka akan mencari informasi gitu, mencari informasi tentang bagaimana mereka bisa menulis surat lamaran kerja yang sesuai dengan iklan lowongan kerja ini, nah itu. Terus selanjutnya nanti anak-anak akan mengidentifikasi. Nah proses identifikasi itu kan nanti mereka jadi menganalisa yang disuruh hari ini sesuai surat lamaran sesuai iklan lowongan kerja dengan contoh yang sebelumnya. Nah mereka kan akan mengidentifikasi mana yang harus disesuaikan, gitu. Dan selanjutnya nanti bagian mereka mengeksplorasi konsepnya. Setelah diskusi dan dari informasi udah bisa identifikasi yang mau disesuaikan, mereka kan diharapkan untuk bisa menulis dengan versi mereka sendiri. Itu daripada aktivitas itu ya. Nah sekarang gini Bu, dari aktivitas itu gitu. Kan dalam suatu perencanaan tentunya kita harus punya target atau capaian atau tolak ukur gitu. Nah kira-kira apa tolak ukur yang Ibu ingin mencapai? Yang setiap bagian. Iya, karena setiap bagian harus menyeluruh itu boleh. Kalau misalnya di secara keseluruhan, tujuannya yang mencapai tentu supaya anak-anak bisa menulis rencana kerja baik ya, sesuai dengan konsep. Iya, gitu. Dan prosesnya itu ya tadi mulai dari diskusi, keaktifan mereka mampu atau enggak mereka untuk membaca sumber, kemudian membaca analisa sampai akhirnya itu rumus dan mereka bisa akhirnya menulis dengan versi mereka masing-masing. Oke, kira-kira nih dalam pencapaian tadi itu tujuan yang menceritakan ya, pencapaian tujuan dari pencapaian target yang katakanlah tolak ukur lah dan keberhasilan Ibu dalam proses belajar mengajar. Tentunya ada yang dapat apa ya, membantu Ibu dan katakanlah daya dukung. Daya dukung dalam proses pengajaran. Apa saja yang diberikan? Daya dukung tentu siswa ya. Sama guru pasti sampai ke segala nggak mungkin ya. Saya nggak ada. Saya nggak mungkin ngajar kalau nggak ada siswanya. Tapi kalau siswa bisa sih belajar. Itu satu kesatuan satu guru. Kemudian sumber belajarnya hari ini pakai buku paket yang disediakan di sekolah sudah ada. Kemudian ada iklan lowongan kerja
dari internet. Dan anak-anak juga takut itu karena saya ngajarnya bahasa Inggris, mereka butuh kamus. Nah, karena sekarang itu udah nggak mau bawa kamus dan buku, jadi mereka pasti bakal pakai kamus online. Iya, gitu. Handphonenya pasti dipakai. Oke. Oke, kira-kira ini Bu, waktunya berapa ya capaian target dari keberhasilan ini? Harapannya sih hari ini dalam 2 kali 45 menit ya, ada proses pembelajaran. anak-anak bisa selesai. Ya, bisa. Oke Bu, segitu saja ya untuk apa yang saya ketahui dalam proses pembelajaran. Silakan, selamat untuk selamat apa ya? Selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas gitu ya. Semangat terus. Kalaupun ada perbaikan dari itu, ini bukan penilaian, seperti sini adalah sebagai evaluasi kita bersama, baik ibu maupun saya, sebagai pemimpin proses pembelajaran. Dan kita kan lagi mau lihat ya masalah sesuatu di mana, masalah kendala ini, kebutuhan kita ngerti. Ya, selamat Bu. Silakan nanti lanjutkan untuk berpartisipasi. Ya, terima kasih. Gitu. Alright, so kita kelas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello students. Hi. Today. Hungry? Okay, a little bit hungry. Okay, let's wait after the break. Kita nanti makan ya. Before we start the lesson, I'll check your attendance list as always. So when I call your name, please raise your hand and say something. Dan give me a sign you're attending this class. Anifia, Alia, Hasan, good. Andre, Harini, Aris, Hati, Dasha, good. Brian, Desi, Dina, Elsa, Indah, Andi, Gracia, Muhammad Rami, Muhammad Yahya, Apa, Melena, Repa, ini, yes miss, Reno, finally ketemu Reno juga. Siapa? Siti Astuti, Siti Nastia, Siti Nama, Siti, Teguh, iklannya yang tadi malam di share udah bisa. Halaman 58. Page 58. Yang ini gimana rasanya? Enak? Gak mau kalau kayak gitu. Kamu harus bilang bisa, oh asinnya pas, garing, tidak terlalu berminyak. Jadi kamu boleh punya persepsi masing-masing tentang kepribadian yang baik. Misalnya kayak gitu, saya sebelumnya saya tidak pernah terlambat sekali. Selalu rapi dan wangi. Ini wangi itu penting kalau mau ketemu orang. Udah rapi tapi pas ngobrol ada aroma-aroma. I'm sorry, jangan deket-deket pas di situ aja. Ya kan? Nah, kemarin poin 1 sampai 3-nya udah dari mulai alamat kamu, alamat perusahaan, sama location-nya. Sekarang kita akan juggling antara halaman 58 dengan 50. Lihat lagi yang poin surat penyelidik. Itu yang akan jadi acuan kalian. Undang, coba baca yang poin 4 dari mulai I am writing to you. Berarti kan mulai I am waiting to you in response to your to your advertisement expectation for. for local French media. Oke, stop. Sampai situ, thank you ya. Nah, ketika kita tadi bilang I'm writing to you in response to your advertisement for local branch manager,
itu kan punya Lilis. Nah, kira-kira punya kamu yang harus digantinya yang bagian mana? Lokal branch manager. Nah, karena itu posisi yang udah diselamar kan? Nah, teman-teman hari ini melawannya sebagai good. Jadi nanti tinggal ikutin. I'm writing to you in response to your advertisement for sales secretary. Good. Newspaper appeared yang muncul di koran. Nah, ini koran Jawa Postnya kita ganti. Ceritanya kamu udah dapat dari koran Inggris ya. Ini. Nah, nama korannya kamu sesuaikan dengan yang ini. Supaya kamu tahunya dari Telegraph. Dan lihatnya pas tarik. Nih. Selasa. Nih. Nah, ceritanya kamu lihat koran yang terbitnya pada hari Senin. Why I give you two options? Kenapa ibu kasih dua pilihan dengan slash atau garis miring? Kamu sesuaikan dengan penanggalan di poin 2 kamu kemarin. Kalau kamu pakai yang American style, set bulan dulu. Jadi yang nanti bagian ini juga bulan dulu. Tapi kalau kamu pakai yang penanggalan British, kan sama seperti Indonesia, tanggal dulu baru bulan. Oke? Very good. Nah, jadi poin 1, poin 4, kamu cuma ganti sesuaikan dengan yang tadi punya rilis. Cuma diganti 2 aja. Posisi yang dilamar sama nama koran dan tanggal terbitnya. Sisanya ikutin. Oke? Iya, karena kan itu as you can see, sebagaimana yang bisa Anda lihat dari resume saya bahwa pengalaman dan kualifikasi saya cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Clear? Iya. Tenang, nanti pas you are writing, I will come around to you biasa gitu. Next, number 5, poin 5. Ini kan kualifikasinya punya Lilis ya. It's not your qualification, bukan kualifikasi kalian. So, please just forget about this. Kamu lupain aja kalau yang ini punya Lilis. Kamu nanti akan menuliskan kualifikasi yang tadi 5 itu. Sarjana jurusan manapun, kemudian apa lagi tadi? Pengalaman minimal 2 tahun. Kalau nulis pengalamannya misalnya aku pernah kerja di Dior selama 6 bulan sebagai sales secretary, boleh nggak? 6 bulan. Minimal nggak? Oh, itu dari betul bagus. Tapi kalau di bawahnya 3, bahasa Inggris. Next. Terakhir tadi? Tadi harus kenalan katanya. Sketch. Next, number 6. Nah, number 6 kan tadi kita bahas. Isinya yang pertama ucapan apa? Terima kasih. Ucapan terima kasih sama penutupnya. Tapi sebelum kita tutup, kita ngasih tahu tuh kapan jam kita mau dihubungi. Sama kasih kontak detail. Kan percuma kamu udah menjanjikan banget nanti di kualifikasinya, tapi pihak perusahaan nggak bisa menghubungi kamu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan jamnya, nomor telepon, sama alamat email. Gitu ya, Brian. Terakhir ditutup deh sama sincerely. Itu kalau dalam bahasa Indonesia format saya. Jadi seandainya diganti jadi nama masing-masing. Tanda tangannya di bawah nama itu ada. Ya. ML juga. ML juga. ML. Oh, email. Kalau Brian, Bian, emailnya diganti pakai emailnya dia. Jadi ini emailnya Lilis. Oke? Clear? Clear. Nah, nanti yang bagian 5, you have Google to help you translate. Kamu ada teknologi yang bisa bantu kamu. Tapi ingat, tulisnya jangan plak sekaligus satu kalimat satu kalimat. Ya, nanti Google-nya kalau banyak semacam. Udah, yuk mulai. Tanda tangannya di atas.
Titik. Udah selesai bahasannya. Karena Adit nggak bahas kampus sama pengalaman hidup itu dua hal yang berbeda kan. Titik sih. Miss ini bisa nggak? Nggak. Mana? Maksudnya? Oh, I told you satu-satu kata ibu Ge. Saya boleh. Hati-hati. Yourself with this 5 qualification. Tapi bentuknya harus berbentuk paragraf ya. Ada. Okay, Adit, please tell me the reason why you write an application letter. Because I want to looking for a job. Okay, and if we want to apply for a job, we need to pay attention to the structure of application letter. How many? The There structure. are 7 part of application letter. Okay, please mention. For number 1 is my address. Number 2 is the address of the company. Good. Number 3 is salutation. Number 4 is opening paragraph. Yeah. Number 5 highlight paragraph. Number 6 closing paragraph. And number 4 is signature. Okay, thank you. I graduated with a law degree from Gajah Mada University. I worked for 4 years in sales executive position at the Napi Club company. Thank you. Kamu harus bisa? Ingat ya, kan tadi katanya salah eksekutif. Otak dagangnya yang bikin strategi. Oh, kan pasti bakalan sering meeting tuh. Kalau misalnya nggak bisa ngelaporin beberapa penjualan segala macam, bilang di kantor. And then the last one, yang terakhir, Adit, charming personality and good interpersonal skill. Charming itu apa? Prince charming tuh katanya. Menarik. Apanya yang menarik? Menarik. Personality adalah kepribadiannya menarik katanya. Dan skill apa? Komunikasi ya. Baik. Ya dong. Karena ujungnya ini mau apa? Dagang kan? Deal kan sama customer. Jadi harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Personality atau kepribadiannya juga harus menarik. Banyak. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Oke, Ibu Penti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sekarang, Bu, kemarin kan kita udah proses observasi ini, Pak, ya, di kelas. Karena Ibu akan melakukan proses pembelajaran. Ini waktunya untuk
kita merefleksikan dan membuat evaluasi ya. Ini namanya pasca observasi. Dari proses ibu yang tadi coba ibu refleksikan proses daripada proses pembelajaran. Tentang pembelajarannya kan pakai discovery. Ya, discovery tadi. Sebenarnya udah lumayan. Kalau menurut saya udah cukup urutannya udah cukup ya. Pas bagian pengolahan data setelah kan awalnya waktu awal diskusi tentang contohnya mereka masih oke, ya. kemudian persiapan aplikasi iklan lowongan kerja masih bisa menyambung-nyambungkan tuh, tapi begitu mereka memproses sendiri, menulis sendiri, mereka kesulitan untuk mengelaborasi gagasan mereka, menuangkan gagasan mereka sesuai dengan struktur dan juga syarat-syarat kualifikasi yang diminta dalam surat panggilan kerja. Dari rangkaian langkah-langkah atau proses pembelajaran discovery learning, apa yang menurut ibu berhasil kira-kira di mana berhasil? Ya, pas awal itu yang simulasi Ya, stimulus ya. Stimulusnya itu masih seru. Masih seru ya. Menimpali gitu karena emang udah lumayan ngerti. Secara udah ngerti strukturnya dan Strukturnya. Tapi begitu diimplementasikan baru mereka agak kesulitan. Itu namanya Mengumpul data collection. Ya, data collectionnya itu. Jadi agak ketimpungan gitu ya. ya. Betul. Baru kelihatan muka-muka di dunia. Muka-muka dan sebagainya. Nah, dari rangkaian itu lemahnya berarti di data collection dengan processing ya. Processing. Kira-kira daripada kelemahan yang tadi ibu utarakan, di pas mana yang bisa diceritakan di pas level mananya mereka dari baik data maupun proses ketika kelimpungan tersebut Itu ketika menuliskan bagian struktur yang kayak body paragrafnya itu karena kan diminta sesuai syarat dari iklannya ada 5 kualifikasi itu. Nah, salahnya saya itu karena yang saya kasih contohnya kurang banyak contohnya. Jadi pas saya kasih contoh itu memang agak beda body paragrafnya. Dalam benak saya waktu itu saya pikir anak-anak kan instruksinya adalah lupain aja, kamu bikin sendiri dengan kualifikasi yang diminta sama iklan. Sebenarnya anak-anak tuh tetap butuh contoh yang 70% sama supaya mereka bisa ikuti. Konkret gitu ya. Iya, jadi ketika mereka diminta untuk bikin dawung sendiri, meskipun nggak ada apa-apanya, nah mereka kesulitan. Jadi mungkin baiknya saya nggak cuma ngasih 1-2 contoh, tapi juga kasih ketika mereka diminta untuk bikin dawung sendiri, meskipun nggak ada apa-apanya, nah mereka kesulitan. Jadi mungkin baiknya saya nggak cuma ngasih 1-2 contoh, tapi juga kasih contoh-contoh lain yang kemiripan dengan syarat yang diminta sama iklan itu bisa anak-anak ikuti. Jadi mereka, gini contoh realnya, jadi mereka bisa ikuti gitu. Kayak waktu syarat pertama sarjana jurusan apa aja gitu kan di surat lamaran kerja. Karena di contoh surat lamaran kerja yang di buku itu nggak nyeritain sarjana, mereka kayak gimana cara nulisnya, aku sarjana ini dari kampus ini, bahkan kayak gitu aja mereka kayak masih butuh verifikasi berkali-kali gitu. Begini ya mereka ya seperti itu. Berarti kira-kira untuk proses ke depan nanti ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi yang timbul dalam diri anak, tentunya ada berkaitan dengan diri ibu juga sendiri kan dalam proses pembelajaran. Nah, apa kira-kira daya dukung yang dibutuhkan dengan media pembelajaran yang lebih beragam gitu ya. Kira-kira itu apa yang dibutuhkan media yang dibutuhkan perbaikan ke depan? Sebagai orang tua
suatu kerja dengan level kesulitan yang berbeda. Oh, level kesulitan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Karena juga berbeda kan, ada yang teks panjang mereka bisa paham, ada yang harus yang simple gitu. Berarti sesuai dengan gaya kondisi anak ya, gaya kondisi anak. Jadi diagnosa terlebih dahulu ya. Oke. Rencana selanjutnya Bu, selanjutnya ke depan apa yang Ibu ingin kembangkan kembali di dalam proses rangkaian yang sudah dilakukan. Kalau dengan materi yang sama, Ya, enggak dengan materi yang berbeda. Kan di sini kan letaknya ada dari kelemahan yang Ibu yang lakukan tadi, mungkin oleh Ibu. Kira-kira rencana tindak lanjutnya. di selanjutnya kalau bisa di kelas yang sama, kalau misalnya ada pembelajaran yang sama. Tadi kan apa kekurangan itu di dia sama diagnosa awal itu, jadi sebelum kayak ngajar lagi kalau tahu materi yang berbeda dan misalnya pakai teknik yang sama, saya udah harus tahu anak yang kemampuan apa namanya Oh iya, berarti diagnosa awal lebih dahulu ya dilakukan aja. supaya nanti apa medianya juga bisa disesuaikan dan apa namanya urutan belajar dengan teknis yang sama yang kalau menggunakan ilustrasi learning ini bisa lebih baik dari pas yang kemarin mempelajari selama menit. Oh iya. Ada lain ya selain itu? Oh iya, ini saya kan memang aktifnya yang agak serius sekali bahasa Inggris juga gitu ya. Nah jadi kemarin tuh sebenarnya udah agak kelihatan anak tuh udah kayak mulai kumpul. Nah, mungkin sekali tuh harus kayak ada sedikit gitu. Tapi ya kemarin saya push harus selesaikan. Selesaikan gitu ya. Oh, jadi sebenarnya Bu kehadiran penuh menghubungi si anak itu kita harus kelola. Tentunya di tetesnya, jadi persiapan belajar sekolah. Tentunya di tetesnya, jadi persiapan belajar siswa harus benar-benar digali terlebih dahulu mungkin dia. Oke, saya lihat juga seperti itu Bu. Jadi Ibu serius ya. Serius anak itu kadang ya ada yang juga cuma juga ya yang sanggup untuk itu, ada yang tidak sanggup gitu menahan keseriusan itu. Jadi itu pas awal sampai tengah oke awalnya udah mulai itu saya pikir seperti itu Bu. Jadi di awal oke lah sampai tengah dia ya, tapi pas di akhir ada yang agak jenuh gitu ya, mungkin dia ngomong gitu. Nah emang disitulah dulu kita harus mampu tadi itu membaca emosional anak. Nah kalau dulu tadi kita tadi itu stop dulu aja breathing dulu dahulu gitu. Nah, emang itu membutuhkan waktu, tapi kita gunakan lah semaksimal mungkin waktu digunakan pakai strategi, datain berapa menit, 10 menit, 2 menit supaya mengembalikan fokus anak. Itu salah satu tujuan daripada Oke, Ibu, Ibu bisa diceritakan dulu rencana tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki apa yang kelemahan dari proses pembelajaran. Karena tadi itu melakukan diagnosa awal. Nah, apalagi kan kemarin udah pengalaman sama teks yang agak panjang. Ada yang selanjutnya kan caption lebih simpel. Nah, cuma tetap aja nanti setelah kemarin itu saya jadi punya data kan. Data yang Kemudian yang kedua, setelah diagnosa itu nanti dilakukan, saya juga bisa menyesuaikan bahan ajarnya. Oh iya. Untuk anak-anak yang Media gitu ya. Medianya. Sama kayaknya akan cari kalau caption kan anak-anak juga sebenarnya sering, tapi akan lagi disesuaikan sama itu yang apa namanya menunjukkan emosional anaknya. Oh iya, kalau emosional anaknya mungkin pas awal setelah absen itu, pas absen itu bisa aja next time saya cobain. Mereka kan biasanya kalau di absen ada dalam kayak ya
nih restaurant I'm here it's me dan sebagainya. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa biasa mereka mau ngomong, tapi mereka harus nunjukin emang perasaan mereka pas mulai pas saya. Makanya Abdul kalau misalnya dia lagi pakai kayak itu dia boleh manyun, dia boleh apa kayak gitu. Dan itu juga bisa memancing anak-anak gitu ya. Ekspresinya ya. Oke. Bagus tuh Bu. Saya kira dicoba ya. Siapa tidak mencoba terus menggali potensi kita, potensi diri anak ya untuk kehadiran penuh dalam proses pembelajaran, karena dengan kehadiran penuh mereka baik jiwa dan fisik maupun mentalnya dalam proses pembelajaran, saya yakin kita dapat menghasilkan semangat terus ya. Oke. Terima kasih. Itu saja yang kita bahan evaluasi ke depan. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini memberikan gambaran kepada kita ternyata proses pembelajaran itu bukan sulit sebenarnya, harus berkolaborasi baik siswa, lingkungan, kita sendiri sebagai pengajar. Dan perlu diingat lagi dengan supervisi ini bukan sebagai bahan penilaian. Jadi ibu kapan saja pengen ke saya gitu, kira-kira mau mencoba hal yang baru, kan ketika kita melihat diri sendiri mah kan susah ya. Kalau misalnya ada penolong kayak saya, ada pola pikir, kita berbagi gagasan untuk perbaikan proses pembelajaran. Itu saja Bu ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih ya saya. Oke.